Bab 3 mengenai aturan pencacahan. Yang akan kita bahas adalah materi kombinasi pada bagian 2. Matematika wajib kelas 12. Contoh 3. Jika dari 17 siswa di sebuah sekolah akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti lomba matematika, maka banyak cara pemilihan yang mungkin adalah ini termasuk dalam soal kombinasi, karena 4 siswa yang diminta dia tidak memperhatikan urutan. Mau A, B, C, D akan sama dengan B, A, C, D, akan sama dengan B, C, D, A, dan sebagainya. Sehingga bisa kita tuliskan kombinasi dari 17 jika diambil 4. N-nya adalah 17, R-nya adalah 4. Sehingga menjadi 17 faktorial per 17 dikurangi 4 difaktorialkan dikali dengan 4 faktorial. Menjadi 17 faktorial per 13 faktorial dikali dengan 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 17 faktorial ini kita rubah menjadi 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial. Kemudian dibagi dengan 13 faktorial dikali dengan 4 kali 3 kali 2. 13 faktorial dibagi 13 faktorial adalah 1. Sehingga menjadi 17 kali 16 kali 15 kali 14 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 2380 cara. Sehingga banyaknya cara pemilihan yang mungkin adalah 2380 cara. Contoh 4, dari 6 ahli kimia dan 5 ahli biologi akan dipilih 7 anggota untuk sebuah penelitian. Dengan 4 diantaranya harus ada ahli kimia. Banyak cara pemilihan yang mungkin adalah ini termasuk dalam soal kombinasi, karena 7 anggota dalam sebuah penelitian yang akan dipilih tidak memperhatikan urutan. Kemudian, dari 7 orang yang akan dipilih, 4 harus ahli kimia. Artinya, kalau 7, 4-nya adalah ahli kimia, berarti 7 kurangi 4 adalah 3. 3 adalah ahli biologi. Sehingga menjadi ini dikali karena yang diminta adalah 7 anggota. Jadi, ini adalah satu kondisi. Kondisi yang diminta adalah 7 anggota. 4 ahli kimia, 3-nya adalah ahli biologi, sehingga ini harus dikali. Maka menjadi kombinasi 6 ahli kimia jika diambil 4 ahli kimia, dikali dengan kombinasi dari 5 ahli biologi jika diambil 3 ahli biologi. Kemudian 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 difaktorialkan dikali dengan 4 faktorial dikali 5 faktorial per 5 dikurangi 3 difaktorialkan dikali dengan 3 faktorial. Maka 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian pada bagian depan, ini di bagian penyebut, 2 faktorial dengan 4 faktorial lebih besar 4 faktorial. Sehingga 6 faktorial kita rubah menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial adalah 1. Tinggal 6 kali 5 dibagi dengan 2. Berarti 6 kali 5 adalah 30. 30 dibagi 2 berarti 15. Kemudian di bagian belakang, 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial, kalian lihat di bagian penyebut. 2 faktorial dengan 3 faktorial lebih besar 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial bisa kita rubah menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial adalah 2 kali 1 kali dengan 3 faktorial.
3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1. Kemudian tinggal bersisa 5 kali 4 dibagi dengan 2. 5 kali 4 adalah 20, dibagi 2 berarti 10. Sehingga 15 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 150.